video kali ini kita mau ngejelasin tentang risiko kredit. Tunggu, sebelum itu kenalin, nama aku Mandarsika Putri dengan NIM akhir 005 dan Kenalin, nama aku Tarisa Kusumardiani dengan NIM akhir 001. Nah, berikut ini merupakan table of content dari materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian risiko kredit dan unsur-unsur dalam pemberian kredit. Yang kedua, jenis-jenis kredit, tujuan dan fungsi dari kredit. Yang ketiga yaitu prinsip pemberian kredit. Yang keempat, kualitas kredit. Yang kelima, teknik penyelesaian kredit macet. Yang keenam, model scoring kredit. Selanjutnya, pengertian risiko kredit. Yang pertama itu pengertian kredit, yaitu penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak ke pihak penerima dengan janji membayar sesuai tanggal yang telah disepakati. Selanjutnya, pengertian risiko kredit, yaitu risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya, atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. berikut ini unsur-unsur kredit. Yang pertama, terdapat dua pihak, pemberi kredit atau kreditur dan penerima kredit atau debitur. Hubungan pemberian dan penerimaan kredit ini merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, terdapat kepercayaan. Kepercayaan pemberi kredit ini kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit atau kredit rating. Yang ketiga, terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dan menerima kredit kepada pemberi kredit. Janji tersebut dapat berupa janji lisan, tulisan, atau akad kredit, atau tulisan berupa instrumen atau kredit instrumen. Yang keempat, terdapat penyerahan berupa barang, jasa, atau uang dari pemberian kredit kepada penerima kredit. Yang kelima, terdapat unsur waktu, merupakan unsur waktu yang esensial dalam kredit. Suatu kredit ada karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Yang keenam, terdapat unsur resiko, berada di semua pihak. Resiko di pihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, dan resiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur. Yang ketujuh, terdapat unsur bunga sebagai kompensasi atau prestasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal atau cost of capital, biaya umum atau overhead cost, premi resiko atau risk premium, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kredit jangka waktu. Dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek adalah kredit yang dilakukan paling lama 1 tahun. Kemudian kredit jangka menengah yaitu kredit yang dilakukan antara 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Selanjutnya ada kredit sektor perekonomian. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kredit perindustrian, yaitu kredit yang disalurkan pada pelaku industri baik kecil hingga besar. Yang kedua, kredit pertanian, kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang melakukan usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, kredit profesi, yaitu kredit yang disalurkan kepada berbagai macam profesi seperti guru, dokter, dan yang lainnya. Yang keempat, kredit impor-ekspor, yaitu kredit yang disalurkan pada pelaku eksportir dan importir dengan berbagai barang yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu kredit macam, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit penjual, yaitu kredit yang dilakukan untuk membeli barang dengan cicilan. Biasanya barang tersebut terima di muka, angsuran uang dilakukan kemudian. Yang kedua, kredit aksep, yaitu kredit bank berupa pinjaman uang sebanyak plafon kredit. Yang ketiga, kredit pembeli, yaitu kredit untuk mendapatkan barang tetapi pembelian dilakukan dengan uang muka dan barang diterima setelahnya. Selanjutnya ada kredit sektor perekonomian, dibagi menjadi 2, yaitu golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang ditujukan pada pengusaha menengah dan besar dengan kekayaan di atas 600 juta. Selanjutnya yaitu golongan ekonomi lemah, yaitu kredit yang ditujukan kepada pelaku usaha dengan kekayaan maksimal sebesar 600 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Berikut ini tujuan kredit. Di antaranya, yang pertama mencari keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima nasabah bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu pemerintah. Semakin banyak kredit, maka semakin banyak juga dana untuk meningkatkan pembangunan
di berbagai sektor, terutama sektor real. Yang ketiga, membantu usaha nasabah. Membantu nasabah yang memerlukan dana baik untuk investasi ataupun untuk dana modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Berikut ini fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan peredaran uang. Yang kedua, meningkatkan daya guna uang. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan usaha. Yang keempat, merevolusi pola pikir. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Selanjutnya kami akan membahas prinsip pemberian kredit 5C. Yang pertama ada karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Yang kedua ada capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga ada capital, yaitu modal yang dimiliki calon peminjam, khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat ada collateral, yaitu sebagai penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Dan yang terakhir yaitu condition, kondisi di mana perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua ada party, yaitu calon peminjam yang dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima ada payment, yaitu bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam, profitability, yaitu pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan yang terakhir yaitu protection, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Berikut ini penilaian kualitas kredit. Terdiri dari 5. Yang pertama, kredit lancar. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Yang ketiga, kurang lancar. Yang keempat, diragukan. Yang kelima, macet. Kredit dengan kolektabilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar. Sedangkan kredit yang dikolektabilitas 3-5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Selanjutnya, penilaian kualitatif. Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan. Rating tersebut menunjukkan tingkat resiko perusahaan. Selanjutnya yaitu tabel klasifikasi rating. Untuk tingkatannya ini terdiri dari 8. Yang pertama AAA, yang kedua AA, yang ketiga A, yang keempat BBB, kelima double B, keenam B, ketujuh C, dan kedelapan atau terakhir adalah D. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rating yang dikeluarkan oleh perusahaan rating ini cukup baik dan untuk memprediksi resiko kegagalan bayar atau default risk. Perusahaan yang mempunyai kategori rating jelek mempunyai kemungkinan untuk default lebih besar. Nah, berikut ini teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama, rescheduling. Dengan cara rescheduling ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Yang kedua, reconditioning. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajiban setiap bulannya. Cara lainnya adalah dengan mengubah jangka waktu pinjaman perubahan pembayaran. Yang ketiga, restructuring. Melakukan penataan ulang. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran. Selanjutnya yaitu model scoring kredit. Di antaranya terdapat model scoring kredit, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, Mortality Rate, pendekatan term structure, credit matrix, kerangka teori opsi. Berikut ini model scoring kredit. Model scoring kredit pada dasarnya ingin melihat resiko kredit atau potensi kegagalan bayar berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. Bagian berikut ini membicarakan beberapa model scoring, yaitu yang pertama model diskriminan atau analisis ini itu melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar.
Yang kedua, model probabilitas linier. Analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar resiko gagal bayar suatu perusahaan. Dan yang terakhir, model probabilitas logit. Selanjutnya yaitu RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, yaitu membandingkan tingkat keuntungan dengan model yang beresiko atau model yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar, dan dipopulerkan oleh Bankers Trust. Selanjutnya, mortality rate, yaitu menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Mortality rate ini mirip dengan tabel kematian untuk manusia. Mortality rate dihitung dengan menggunakan data historis. Selanjutnya itu pendekatan term struktur, yaitu kurva hasil untuk menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield atau surat berharga atau obligasi. Selanjutnya, kredit matrix. Kredit matrix merupakan alat pengukur resiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk, sehingga volatilitas resiko kredit atau resiko yang tidak bisa diperkirakan bisa diperhitungkan. Yang terakhir, kerangka teori opsi. Beberapa akademisi menggunakan kerangka teori opsi ini untuk menganalisis resiko kredit. Dengan menggunakan kerangka teori opsi, pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang memberi opsi call. Pemegang hutang atau pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak yang menjual opsi put. Setelah kita mengetahui kerangka semacam itu, kita bisa menggunakan teori opsi atau model penilaian opsi untuk menilai nilai hutang dan sekaligus resiko kredit. Bagian berikut ini memberikan ilustrasi bagaimana resiko kredit bisa dihitung dengan menggunakan teori penilaian opsi. Nah, itu dia penjelasan mengenai resiko kredit. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.